Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam, siang untuk teman-teman semua dan untuk Bu Pipit. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi terkait chapter 18 dan chapter 19. Adapun di chapter 18 kami akan membawakan tema Creating Competitive Advantage dan di chapter 19 kami akan membawa tema The Global Marketplace. Adapun anggota kami adalah pertama ada Zahra Rizky Sakina, kedua Muhammad Sidki Arkan, ketiga Raffi Ramadan, keempat Diana Kamila. Silakan menyaksikan pemaparan kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Arkan. Selanjutnya kita mungkin pertama-tama akan bahas ke chapter 18 dulu nih, yang mana creating a competitive advantage. Oke, boleh di next. Nah, jadi di chapter 18 ini nantinya kurang lebih ada 4 bahasan. Yang pertama mungkin bisa pendahuluan dulu mengenai chapter ini. Kemudian yang kedua ada competitor analysis. Kemudian yang ketiga ada competitive strategy. Dan yang terakhir adalah balancing customer and competitor orientation. Nah, boleh di next. Nah, jadi mungkin sedikit pendahuluan dulu nih. Jadi chapter ini tuh bahas apa sih? Nah, jadi di sini ini tuh chapternya menekankan kayak seberapa pentingnya nih si competitive advantage dan juga gimana perusahaan membangun strategi yang tepat untuk sebagai keunggulan kompetitif mereka. Nah, jadi di sini juga ditekankan bahwa perusahaan ini harus memiliki competitive advantage yang dapat menyampaikan value dan kepuasan kepada target konsumennya lebih baik daripada kompetitornya. Nah, makanya ini disebut competitive advantage karena di sini perusahaan tersebut berarti kayak berhasil untuk mengungguli kompetitornya. Nah, dengan memiliki competitive advantage ini, nantinya perusahaan ini akan dipandang oleh konsumen itu sebagai benefit ataupun keunggulan tertentu. Nah, nantinya dari situ perusahaan akan dipandang oleh konsumen ataupun target konsumennya sebagai keunggulan tersendiri dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Nah, di sisi lain, manajer juga harus merumuskan nih competitive marketing strategi mereka. Nah, competitive strategi marketing ini adalah bagaimana perusahaan menganalisa para kompetitornya dan mengembangkan value-based strategies untuk membangun sebuah hubungan yang menguntungkan dengan target konsumennya. Nah, di buku ini juga dijelaskan ada contoh nyatanya, yaitu yang berhasil menemukan ataupun merumuskan competitive advantage-nya, yaitu Microsoft. Nah, sebenarnya si Microsoft ini diceritakan mereka nih sampai harus di sini disebutnya dramatic transformation, yang mana dulunya kan mereka hanya fokus di untuk operating system di PC aja. Nah, tapi di sini mereka udah mulai mencoba ngelihat tren dan juga digital era nih udah muncul gitu, udah new digital tuh udah muncul, jadi mereka mulai beradaptasi dan melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat itu. Nah, di situ mereka mulai nih memikirkan mereka harus menjadi full line digital devices dan service company yang menghubungkan banyak orang untuk berkomunikasi, melakukan hal produktif, hiburan, dan sebagainya. Nah, di sini dia menekankan pada full line digital devices yang mana nggak cuma terbatas di PC doang, tetapi juga di ada device kayak bisa di handphone dan sebagainya, dan juga bahkan lintas operating system kayak udah bisa di Apple dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat nih, si Microsoft ini udah menemukan competitive advantage-nya dan juga berhasil menetapkan competitive marketing strateginya sehingga mereka bisa bertahan hingga saat ini. Boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke competitor analysis. Nah, competitor analysis ini adalah, jadi perusahaan ini juga harus mengerti nih kompetitornya, seperti mereka mengenali atau memahami konsumen mereka melalui competitor analysis ini. Nah, jadi competitor analysis ini nantinya memiliki 3 step, bisa dibilang. Jadi yang pertama adalah identifying the company competitors, terus assessing competitor behavior and reaction, dan yang terakhir adalah selecting which competitors to attack or avoid. Nah, boleh di next lagi. Nah, jadi di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini kita perusahaan ini harus bisa mengidentifikasi siapa nih kompetitornya. Nah, untuk mendapatkan atau menciptakan sebuah marketing strategi yang efektif, perusahaan ini harus mencari tahu segala hal
terkait kompetitornya. Nah, perusahaan juga harus selalu melakukan uji komparasi ataupun pembandingan marketing mix mereka dengan kompetitor terdekatnya. Nah, perusahaan ini biasanya mendefinisikan kompetitor mereka itu adalah perusahaan dengan produk atau kelas produk yang sama sebagai kompetitor. Nah, ini dalam jangkauan yang sempit. Nah, kemudian untuk yang lebih luasnya lagi, perusahaan ini memandang kompetitornya adalah mencakup seluruh perusahaan yang membuat produk dan menawarkan pelayanan yang serupa. Dan yang paling lebih luas lagi pandangannya adalah kompetitor ini mencakup seluruh perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan consumer dollars. Nah, dengan melakukan ataupun mengidentifikasi siapa nih kompetitor perusahaan tersebut, nantinya perusahaan akan mengetahui potensial competitive advantage yang bisa dia kembangkan dan juga mengetahui competitive disadvantage. Nah, di sini untuk mengidentifikasi kompetitif pesaing perusahaan juga bisa melihat dari sudut pandang industri dan juga sudut pandang market. Nah, kalau perusahaan melihat dari sudut pandang industri, agar strateginya ini efektif, perusahaannya harus tahu nih pola persaingan di industri tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan melihat dari sisi market point of view, perusahaan ini nantinya akan mencoba memenuhi kebutuhan konsumen atau membangun hubungan dengan konsumen yang sama, itu dianggap sebagai kompetitor. Nah, sebenarnya lebih baik ini perusahaan tersebut tuh ngelihatnya dari market point of view, karena nantinya bisa kayak membuka lebih lebar pandangan si perusahaan mengenai kompetitornya. Bahkan dia bisa lihat nih kompetitor yang potensial di kedepannya tuh seperti apa yang munculnya. Nah, di sini juga ada kayak contoh kasus di mana perusahaan ini kalau dia tidak berhasil mengidentifikasi si pesaing perusahaannya, nanti takutnya perusahaan tersebut akan terjebak di seperti Kodak dan juga Nokia, atau disebut dengan kompetitor myofobia. Nah, kompetitor myofobia ini adalah kayak situasi di mana perusahaan ini tertutup kayak narrow minded gitu ya. Jadi dia hanya fokus kepada satu kompetitor aja. Kayak yang dia udah anggap itu kompetitornya, dia hanya fokus ke situ. Dia nggak ngelihat aspek-aspek lain yang memungkinkan adanya kompetitor baru. Dan mereka itu hanya menganggap kualitas perusahaan ini yang terbaik. Jadi mereka hanya mengembangkan satu kualitas saja tanpa melihat demand yang ada pada saat itu. Kayak contohnya Nokia. Nokia kan kayak dia tetap mungkin istilahnya tetap kekeh sama apa yang dia punya kan, tanpa melihat consumer demand tuh saat ini udah lebih pengennya yang mungkin yang touchscreen dan sebagainya, nggak cuma tahan banting HP-nya. Nah, tapi si Nokia ini masih mempertahankan kualitas mereka tanpa melihat consumer demand. Nah, jadinya mereka agak mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan para pesaingnya yang bahkan mungkin Nokia pun nggak tahu kalau itu tuh bakal menjadi potensial pesaing mereka. Gitu. Jadi sangat penting untuk mengidentifikasi kompetitor baik yang aktual maupun yang potensial. Kemudian next boleh. Selanjutnya adalah assessing competitor, objective strategy, strength and weaknesses, and reaction patterns. Nah, jadi setelah mengidentifikasi kompetitornya, muncul nih beberapa pertanyaan seperti apa sih tujuan kompetitor? Nah, jadi di sini perusahaan juga harus bisa menentukan ataupun melihat nih tujuan dari kompetitor itu tuh apa. Nah, mengetahui objektif mix dari pesaing kayak current profitability mungkin, market share growth mereka, ataupun cash flow mereka. Nah, kemudian nantinya akan diketahui apakah pesaing telah puas dengan situasinya saat ini dan bagaimana ia mungkin bereaksi terhadap persaingan yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah apa nih strategi dari kompetitor. Nah, di sini perusahaan juga harus melihat ataupun mengidentifikasi strategi mereka. Nah, semakin strategi sebuah perusahaan ini menyerupai strategi kompetitornya, maka akan semakin intens persaingan di antara kedua perusahaan tersebut. Nah, ada juga di sini ada kayak sebuah perkumpulan atau yang disebut dengan strategic group, yang mana adalah sebuah perkumpulan perusahaan-perusahaan yang berada di industri yang sama dengan
yang memiliki strategi yang sama di sebuah market yang sama juga. Nah, di sini tuh kayak ada untung dan ada kelemahannya juga apabila sebuah perusahaan mengikuti si strategic group ini. Nah, dengan mengikuti strategic group ini nantinya kayak perusahaan tuh bisa tahu key kompetitor mereka tuh siapa. Nah, jadi di sini juga bisa mengatur strateginya karena mereka tahu key kompetitor mereka siapa, yang kayak kompetitor paling dekatnya tuh siapa gitu. Nah, di sini di dalam strategic group ini sebenarnya juga bisa menimbulkan persaingan yang lebih intens gitu. Nah, tapi nggak cuma itu aja, persaingan juga bisa terjadi antara strategic group, jadi dengan industri yang berbeda ataupun dengan pasar yang berbeda. Nah, itu bisa terjadi kayak overlapping consumer segment, terus jadi konsumen jadi sulit membedakan offering yang diberikan antar grup, dan yang ketiga, ada kemungkinan salah satu member dari strategic group ini melakukan ekspansi dari segmennya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, seberapa, apa sih keunggulan dan juga kelemahan dari kompetitor? Nah, di sini nih manajer harus berhati-hati nih dalam menilai keunggulan dan kelemahan dari kompetitor untuk menjawab pertanyaan kritis, yaitu apa nih yang bisa dilakukan oleh si pesaing kita. Nah, perusahaan ataupun manajer harus mengumpulkan data sekunder terkait goal, strategi, dan kinerja kompetitor dalam 1 tahun terakhir. Biasanya perusahaan juga bisa mendapatkan informasi itu dari word of mouth, personal experience, atau bahkan riset langsung kepada konsumen, supplier, ataupun dealer, serta melihat situasi terkini melalui sosial media kompetitor terkait. Atau ada juga di sini tools yang paling bisa berguna untuk mengakses, menilai kekuatan dan juga kelemahan dari kompetitor adalah dengan melakukan benchmarking perusahaan kita dengan perusahaan lain. Nah, nantinya dengan melakukan benchmarking ini, perusahaan akan dapat meningkatkan daya saingnya. Dan yang terakhir adalah gimana si pesaing ini bakal bereaksi. Nah, di sini manajer ini harus bisa mengestimasi nih kira-kira reaksi apa yang bakal diberikan oleh si kompetitor. Nah, di sini sebenarnya emang rada tricky karena masing-masing kompetitor ini pasti bakal bereaksi berbeda. Nah, perbedaan reaksi itu bisa terjadi karena adanya perbedaan budaya intern ataupun kayak culture di organisasi di perusahaan tersebut, ataupun juga karena belief yang mereka percayai. Nah, dari sini perusahaan itu manajer harus mengetahui lebih dalam di perusahaan ini sebenarnya culture-nya gimana, budaya gimana, dan juga kayak belief yang mereka pegang tuh gimana. Karena nantinya akan berpengaruh nih apakah perubahan yang dilakukan oleh perusahaan saat ini akan membuat mereka ke-trigger untuk reaksi atau tidak. Gitu. Boleh next. Dan yang terakhir di tahapan competitor analysis ini adalah selecting which competitor to attack or avoid. Nah, jadi kayak kita bisa, perusahaan ini harus nentuin yang kapan atau pada saat kompetitor yang mana nih perusahaan harus bereaksi atau harus menghindar. Nah, biasanya yang pertama ini kita bisa lihat dari strong or weak competitors. Nah, biasanya perusahaan itu lebih cenderung untuk bereaksi kepada pesaing-pesaing yang lebih lemah dibandingkan perusahaannya, karena tidak membutuhkan resource yang banyak dan juga waktu relatif yang lebih sedikit. Nah, salah satu alat yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa kuat kompetitor yang ada adalah dengan menggunakan customer value analysis. Nah, analisa ini menargetkan manfaat yang diharapkan konsumen ketika memakai produk yang dijual. Nah, kuncinya dalam memenangkan persaingan melalui analisa ini adalah dengan perusahaan harus menemukan solusi yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pesaingnya. Nah, kemudian ada juga good or bad competitors. Nah, di sini dikategorikan good itu karena pesaingnya ini bersaing dengan atau sesuai aturan industri. Nah, sedangkan yang bad ini, mereka ini melanggar aturan persaingan. Nah, yang baik ini cenderung kayak mereka take large risk dan juga sesuka-suka mereka aja gitu. Nah, dan yang terakhir adalah finding uncontested market spaces. Nah, atau dengan kata lain atau bisa disebut sebagai blue ocean strategy, yaitu dengan keluar dari persaingan
yang ada, kemudian menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Nah, mungkin contohnya itu kayak perusahaan Apple yang udah lama mempraktikkan strategi ini ya, si Blue Ocean strategi ini, kayak mereka memperkenalkan produk pertama seperti kayak iPod, iTunes, iPhone yang emang itu tuh bukan di Red Ocean tapi udah langsung ke Blue Ocean. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah designing a competitive intelligence system. Nah, jadi sebelumnya kan dijelaskan kayak ada beberapa informasi atau jenis informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menggali lebih dalam mengenai pesaing mereka kan. Nah, informasi tersebut harus dikumpulkan, diinterpretasikan, didistribusikan, serta digunakan. Nah, mengumpulkan informasi dalam merumuskan strategi kompetitif dapat menghabiskan banyak waktu maupun uang, sehingga perusahaan ini harus merancang sebuah sistem intelijensi kompetitif yang menghemat biaya. Menjadi pertamanya ini competition dalam merancang competitive intelligence system ini, perusahaan harus memasukkan kayak identifikasi jenis informasi persaingan yang diperlukan dari sumber terbaik. Jadi sumber terbaik harus dari sumber yang terbaik. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi dari lapangan dan data yang dipublikasikan seperti tenaga penjualan, saluran, pemasok, dan sebagainya. Kemudian memeriksa informasi untuk validitas dan reliabilitas. Kemudian yang paling penting adalah diinterpretasikan dengan cara yang tepat. Kemudian mengirimkan informasi yang relevan kepada pembuat keputusan. Dan yang terakhir adalah memberikan laporan serta penilaian dan membantu manajer menafsirkan sudden move atau kayak pergerakan secara yang tiba-tiba gitu dari pesaing dan mencari langkah yang harus diambil oleh perusahaan. Oke. Next. Oke, tes kedengeran suara saya? Oke, terima kasih Zahra atas penjelasannya pada LO1 dan LO2. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan LO berikutnya, yaitu terkait competitive strategies. Nah, setelah kita mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing utamanya, dan sekarang perusahaan harus merancang sebuah strategi pemasaran yang luas yang dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Namun, di sini terdapat ada dua pertanyaan, di mana strategi pemasaran apa yang luas yang mungkin digunakan oleh perusahaan pertama. Yang kedua, strategi mana yang terbaik untuk perusahaan tertentu atau divisi dan produk perusahaan yang berbeda. Maka dari itu, mari kita lihat apa saja strategi yang diberikan dari buku ini pada perusahaan. Oke, yang pertama adalah approaches to marketing strategy. Ini adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap sebuah strategi marketing. Nah, di sini terdapat 3 tahap atau 3 stage ya. Ada entrepreneurial, formulated, dan intrapreneurial marketing. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama, entrepreneurial marketing. Nah, di sini biasanya dalam kasus startup ya, atau perusahaan baru-baru, di mana wirausahaan atau sebuah wirausaha itu menghadapi strategi marketingnya dengan wawasan atau kecerdasan yang mereka miliki. Misalkan mereka dengan memvisualisasikan sebuah peluang, menyusun strategi yang fleksibel. Nah, biasanya kalau di bukunya dijelaskan dengan dicontohkan misalkan orang mengunjungi konsumernya secara door to door, langsung menghadapi si konsumennya tersebut. Nah, di sini kalau di buku contohnya adalah mohon maaf adalah perusahaan bir Boston di mana pemiliknya ini pada awalnya dia mengunjungi konsumennya satu persatu ke satu bar dan bar-bar lainnya sehingga lama-lama kelamaan si bir Boston ini perusahaan bir Boston ini dikenal oleh konsumennya secara luas. Oke, satu itu terkait entrepreneurial marketing. Yang kedua adalah formulated marketing, yaitu ketika perusahaan kecil ya, perusahaan mencapai kesuksesan. Nah, sebenarnya mereka sendiri pasti bergerak ke arah pemasaran yang lebih terformulasi atau lebih formal.
Mereka bisa mengembangkan strategi pemasarannya lebih formal dan mematuhinya dengan erat. Oke, yang terakhir adalah intrapreneurial marketing. Nah, di sini banyak perusahaan yang sudah dewasa dan sudah berkembang besar, biasanya itu terjebak dalam pemasaran yang dirumuskan. Mereka bisa dikatakan kurangnya atau menurunnya, sebuah inovasi dari pemasaran. Nah, di sini intinya adalah perusahaan ini mencoba ya, menggali ide-ide atau kreativitasnya dengan memanfaatkan internal, dari perusahaan itu sendiri dengan misalkan mendorong karyawan untuk lebih kreatif di dalam perusahaannya yang sudah besar ini. Nah, dengan harapan nantinya akan bisa menangkap kembali sebuah semangat baru atau kreativitas baru atau tindakan baru yang membuat mereka sukses di kemudian hari. Nah, pada intinya dari 3 stage atau 3 tahapan ini sebenarnya ada banyak ya pendekatan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Nah, tetapi harus diingat bahwasannya, si perusahaan ini harus bisa mengenal dirinya, manakah, strategi pemasaran yang lebih tepat digunakan untuk perusahaan dirinya. Oke, berikutnya. Nah, muncul pertanyaan atau, sebuah tanda tanya, di mana sih yang lebih baik antara, formulated marketing atau creative marketing? Di sini ada dilema. Nah, dari contoh pasarnya sendiri atau contoh yang sudah nyata sendiri, ada nih perusahaan yang menggunakan pendekatan konvensional yang, dia mengoperasikan departemen pemasarannya dengan benar. Misalkan melakukan riset pemasaran pemasaran yang mahal, terus, menguraikan strategi kompetitif yang lebih rumit dan, menghabiskan banyak uang untuk melakukan, iklan atau marketing. Nah, di sisi lain ternyata ada beberapa perusahaan besar yang melakukan strategi marketingnya itu tidak terlalu rumit dan tidak memakan biaya banyak, namun perusahaan tersebut, tetap bisa survive dan berkembang besar. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama, sebelah kiri, itu ada perusahaan Indomie dengan, ambasadornya atau apa namanya, orangnya. Di sini ada Al-Ghazali, dia sedang memasarkan, Indomie gitu. Ini adalah contoh iklan di TV di mana Indomie sendiri me melakukan strategi pemasaran yang lebih formal. Nah, di sisi kanan ini adalah, eee, klub klub motor ya, klub motor dari Harley Davidson. Nah, nyatanya Harley Davidson sendiri dia lebih mengembangkan strategi marketing yang, berorientasikan, kepada komunitas, klub-klub motor. Nah, sehingga ternyata hal tersebut cukup mendapatkan impact yang besar terhadap penjualan si Harley Davidson-nya. Oke, kita next. Nah, berikutnya ada basic competitive strategies. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu cost leadership, kedua differentiation, ketiga fokus. Nah, ketiga ini mulanya diperkenalkan oleh Michael Porter yang menyarankan 4 strategi penentuan posisi kompetitif dasar yang dapat diikuti oleh sebuah perusahaan. Namun ternyata dari 4, ada satu yang istilahnya kalah atau tidak dipakai. Nah, kita coba breakdown satu-satu. Yang pertama itu ada cost leadership. Nah, di sini, perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi yang rendah. Nah, biaya rendah membuat harga perusahaan lebih rendah dari pesaingnya dan, nantinya akan bisa memenangkan pangsa pasar yang lebih besar. Nah, contohnya di sini adalah Xiaomi. Dia apa ya, menerapkan atau bisa mendapatkan pencapaian atas, biaya produksi yang rendah sehingga dia sendiri, Xiaomi sendiri bisa menetapkan harga handphone, utamanya di handphone seluler itu dengan lebih murah itu dibandingkan kompetitor lainnya, namun tetap memperhatikan kualitas dari handphone tersebut. Nah, yang kedua ada differentiation. Di sini perusahaan tersebut berkonsentrasi pada pembuatan lini produk dan program pemasaran yang sangat terdiferensiasi, sehingga tampil sebagai pemimpin kelas dalam sebuah industri.
Nah, sebagian besar konsumen lebih memilih merek ini jika harganya tidak terlalu tinggi. Nah, hal tersebut contohnya yang dilakukan oleh Nike. Nah, yang terakhir adalah fokus. Nah, di sini perusahaan memfokuskan upayanya untuk melayani beberapa segmen pasar dengan baik daripada mengejar seluruh pasar. Nah, di sini contohnya adalah The Ritz-Carlton, di mana berfokus pada 5% teratas dari eee, perusahaan, hotel-hotel lainnya. Nah, di sini dia sangat fokus kepada konsumennya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada three value disciplines or generic competitive strategies. Nah, ini diperkenalkan oleh Michael Tracy and Fred Wiersma. Mereka adalah penulis dari buku The Discipline of Market Leaders, sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1995 yang memberitahu masyarakat atau orang-orang atau korporat, apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin pasar dan tetap bertahan. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama ada operational excellence. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mencapai kepemimpinan biaya. Nah, strategi tersebut berfokus pada otomatisasi prosedur kerja atau teknologi dan proses manufaktur untuk merampingkan operasional dan menurunkan biaya. Nah, contoh yang dilakukan adalah contoh perusahaan yang melakukan hal tersebut adalah Walmart. Nah, berikutnya yaitu product leadership. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk mengembangkan budaya yang terus-menerus memperkenalkan barang-barang unggulan ke pasar. Nah, biasanya pemimpin produk menyadari bahwa kecerdasan dalam kreativitas, kerja tim, dan pemecahan masalah sangat penting untuk kesuksesan daripada mereka. Nah, para pemimpin di product leadership ini mampu mencapai harga pasar kelas 1 atau harga tertinggi karena pengalaman yang mereka kembangkan untuk pelanggan mereka. Nah, di sini contoh yang nyata adalah dari produk Tesla, di mana kita ketahui bahwasannya Tesla sendiri tidak mengeluarkan produk yang banyak. Mereka hanya mengeluarkan beberapa produk saja, namun dengan harga yang tinggi, bisa dikatakan harga yang tinggi dan eee eee, serta produk yang unggul. Nah, tidak dengan merek lainnya seperti Toyota, Nissan, Mitsubishi yang mengeluarkan produk-produk, istilahnya produk-produk yang, banyak gitu seperti produk LCGC atau produk dengan kisaran harga 200 sampai 100 juta. Nah, yang terakhir adalah, strateginya adalah customer intimacy di mana, seperti istilahnya keintiman pelanggan di sini adalah tentang, kedekatan dengan pelanggan. Perusahaan mendekatkan diri kepada pelanggan. Nah, ini tentang, presisi dalam membagi dan menargetkan pasar dan serta menyesuaikan penawaran agar sesuai dengan permintaan pasar tersebut. Nah, contohnya adalah Lexus di mana dia sangat menghormati atau sangat memanjakan, konsumennya yang membeli Lexus, sehingga konsumen pun merasa sangat dekat dan merasa sangat diperhatikan oleh merek si Lexus ini. Nah, Lexus sendiri adalah industri otomotif yang bisa dikatakan premium. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah competitive strategies based on the roles, firms play. Nah, di sini, saya akan menjelaskan bagaimana masing-masing, perusahaan di ranah masing-masingnya dan bagaimana mereka menetapkan strategi yang mereka miliki. Nah, di sini ada 4 segmen ya. Yang pertama market leader, kedua market challenger, ketiga market follower, dan, keempat market niche. Nah, dari segi market share, market leader ini memiliki dari 100% market share yang ada, memiliki, ranah 40%. Berikutnya market challengers itu memiliki 30%, market followers 20%, market niches itu 10%. Nah, di sini,
kita coba lihat strategi-strategi apa yang bisa dipakai oleh masing-masing segmen tersebut terhadap pengembangan perusahaannya. Oke, next. Nah, ini adalah strategies for the roles firm. Nah, di mana di sini menunjukkan strategi pemasaran khusus yang tersedia bagi para segmentasi pasar. Nah, di sini kita lihat di sisi market leader. Nah, strategi yang bisa dilakukan atau diberikan atau disarankan adalah pertama expand total market, kedua protect market share, tiga adalah expand market share. Nah, untuk market challenger sendiri itu disarankan untuk melakukan full frontal attack, indirect attack. Nah, yang tiga yaitu market follower. Nah, disarankan untuk melakukan follow follow closely, dan yang kedua adalah follow at a distance. Nah, yang terakhir ada market niche. Di sini disarankan untuk by customer, market, quality, price, service. Terus yang kedua disarankan untuk melakukan multiple niching. Nah, di sini sebenarnya harus diingat ya bahwasannya walaupun telah diberikan beberapa strategi yang sekiranya dapat dilakukan di masing-masing segmentasi pasar, namun ingatlah bahwa klasifikasi ini sering tidak berlaku untuk seluruh perusahaan, tetapi hanya untuk posisinya dalam industri tertentu. Ini misalkan perusahaan Microsoft tadi, dia mungkin saja menjadi pemimpin di beberapa pasar unggulan dia sendiri. Nah, misalkan tadi Microsoft, terus sekarang Amazon. Nah, Amazon sendiri sekarang bisa dikatakan sedang memimpin pasar retail online. Tetapi Amazon sendiri ini istilahnya neko-neko atau misalkan mencoba-coba menantang pasar dari seluler, misalkan Apple dan Samsung di ranah smartphone and tablet. Nah, misalkan permisalan kedua yaitu P&G. Nah, P&G sendiri memimpin di banyak segmentasi pasarnya seperti misalkan deterjen, pakaian, terus sampo, sabun, dan lainnya. Nah, tetapi P&G sendiri sekarang mencoba menantang Unilever dalam pembuatan misalkan sabun tangan atau tisu wajah dan lain-lainnya. Sehingga klasifikasi yang diberikan bisa saja berubah sewaktu-waktu gitu. Dengan kata lain, tidak bisa menjadi baku, aturan baku. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengetahui setelah kita mengetahui strategi apa yang bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan, kita coba mengetahui terkait balancing customer and competitor orientation, di mana dalam praktiknya saat ini perusahaan ya harus berpusat pada pasar atau orientasi pasar dengan mampu mengawasi pesaing mereka sambil mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Nah, dengan demikian maka bisa memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaing mereka. Nah, yang pertama adalah competitor centered company, di mana sebuah perusahaan yang pergerakannya terutama didasarkan pada tindakan dan reaksi pesaing. Terus yang kedua ada customer centered company, di mana perusahaan yang berfokus pada pengembangan pelanggan dalam merancang strategi pemasarannya dan memberikan nilai yang superior kepada pelanggan sasarannya. Yang ketiga adalah market center company, di mana perusahaan yang memberikan perhatian yang seimbang kepada pelanggan dan pesaing dalam merancang strategi pemasarannya. Manakah yang harus dilakukan sebuah perusahaan? Mari kita lihat penjelasan berikut. Nah, di sini ada involving company orientation. Kita lihat di box ini ada yes no dan ada yes no juga di sisi kiri dan sisi atas. Yang di sisi kiri adalah competitor center, dan yang di atas adalah customer center. Nah, kita coba breakdown satu-satu. Apakah sebuah perusahaan adalah uh, pemimpin dari sebuah market atau tadi balik lagi yang tadi terkait leader, challenger, atau follower atau niche.
Nah, apakah sebuah perusahaan adalah dengan segmentasi yang, mereka miliki harus mengawasi para pesaingnya dengan, apa ya, dengan cermat dan menentukan strategi pemasaran yang kompetitif yang memposisikannya paling efektif. Nah, hal tersebut harus terus menyesuaikan strateginya dengan lingkungan persaing yang cepat berubah. Nah, seringkali pertanyaan muncul, dapatkah ya, dapatkah perusahaan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk, waktu dan energi yang dimilikinya untuk melacak sebuah pesaing atau merusak sebuah orientasi pelanggannya? Nah, jawabannya sebenarnya iya. Perusahaan membutuhkan waktu dan energi untuk melacak pesaing dan merusak orientasi pelanggannya. Nah, karena sebuah perusahaan dapat menjadi demikian, terpusat pada pesaing, sehingga perusahaan bisa saja kehilangan fokus yang lebih penting dalam memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Nah, kita coba breakdown. Yang pertama, perusahaan yang berorientasikan pada produknya saja yang pertama ini. Product orientation, di mana, perusahaan yang kurang memperhatikan pesaing dan pelanggan, tapi hanya fokus pada pengembangan produk. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ia tidak bisa mengetahui di sisi customer dan di sisi kompetitornya karena hanya terfokus pada produknya. Dan yang kedua, perusahaan yang berpusat pada hanya pesaing saja, competitor orientation, di mana memiliki upaya berfokus pada pelacakan pergerakan pesaing dan pangsa pasar sambil menghasilkan strategi untuk melawannya. Nah, meskipun hal ini memungkinkan perusahaan untuk selalu waspada terhadap kelemahan seseorang dan tindakan konsumennya, nah perusahaan tersebut mungkin saja akan menjadi terlalu reaktif dan dapat membahayakan dirinya sendiri dalam hal kemampuan inovasinya. Nah, karena hanya berfokuskan pada kompetitornya, maka dia lupa akan customer oriented-nya serta terkait inovasinya. Oke, berikutnya adalah perusahaan yang berpusat pada pelanggan, customer orientation-nya saja. Ini kebalikan dari competitor orientation. Nah, kita lihat di sini, perusahaan hanya lebih fokus pada pengembangan pelanggan saat merancang sebuah strategi pemasarannya dan memberikan, nilai superior kepada pelanggan targetnya. Nah, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan evolusi kebutuhan dari pelanggannya dan memutuskan kelompok pelanggan mana dan kebutuhan yang muncul paling penting untuk dilayani. Dampaknya apa? Dampaknya ia tidak bisa fokus kepada kompetitor orientednya atau tidak bisa mengidentifikasi, lawannya. Oke, nah muncul pertanyaan, seharusnya perusahaan ini berorientasi apa sih kalau misalkan tadi dikatakan bahwa produk produk, customer, kompetitor ini ibaratnya kurang tepat untuk diterapkan. Nah, maka buku ini menjelaskan bahwa seharusnya perusahaan tersebut, eee, bisa fokus pada orientasi market. Nah, dengan orientasinya adalah market atau pasar itu sendiri, perusahaan dapat melihat di sisi customer dan di sisi kompetitornya secara bersamaan. Dengan adanya keseimbangan ini, maka perusahaan dapat mencapai, ekspansinya atau pengembangannya lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Arkan atas pemaparannya. Kemudian, pada bagian ini saya Dana Kamila akan membahas mengenai chapter 19, yaitu The Global Marketplace. Next. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, kita perlu tahu nih global marketing sekarang itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat itu sekarang perdagangan internasional tuh udah menjadi bagian dari keseharian kita kan. Nah, jadi perdagangan internasional itu sudah meningkat sejak tahun 1990. Nah, saat ini perdagangan antar negara bukan suatu hal yang aneh lagi nih. Udah menjadi bagian dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, bahkan kalau di buku dijelaskan perusahaan yang menjual produknya secara global itu dianggap akan lebih sukses dibandingkan dengan
mereka yang hanya memilih memasarkan produknya secara domestik. Next. Nah, perusahaan yang melakukan international trade itu disebut sebagai global firm, di mana mereka ini melihat dunia itu sebagai satu market dan menghilangkan batasan antar negara. Nah, global firm ini bahkan dianggap akan lebih sukses dibandingkan mereka yang hanya memilih pasar domestik. Nah, namun untuk memutuskan international marketing bukanlah suatu hal yang mudah kan. Nah, berikut yang ada di slide ini dijelaskan beberapa proses keputusannya. Pertama, dilihat dari looking at the global marketing environment, kemudian deciding whether to go global, deciding which market to enter, deciding how to enter the market, deciding on the global marketing program, dan deciding on the global marketing organization. Nah, hal-hal ini akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide selanjutnya. Next. Yang pertama kita bahas mengenai elements of the global marketing environment, yaitu yang pertama tadi. Nah, dari elemennya ini ada 4. Yang pertama, the international trade system. Jadi saat menjual suatu produk ke negara lain, perusahaan itu bisa menghadapi beberapa pembatasan perdagangan antar negara. Misalnya pemerintah setempat itu dapat mengenakan tarif, bea, atau pajak atas produk impor tertentu yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut atau melindungi perusahaan domestik. Nah, selain itu juga negara tujuan ini bisa juga menetapkan kuota di mana negara itu membatasi jumlah impor asing yang akan mereka terima dalam kategori produk tertentu. Selain itu, perusahaan juga mungkin menghadapi exchange control di mana negara tujuan itu membatasi jumlah mata uang asing dan nilai tukar terhadap mata uang lainnya. Nah, dan yang terakhir, perusahaan itu juga mungkin menghadapi hambatan perdagangan non-tarif seperti contohnya peraturan atau penegakan negara tujuan yang berlebihan. Nah, hambatan-hambatan yang tadi dijelaskan itu udah menjadi bagian dari international trade system dan harus diperhatikan perusahaan dalam sebelum memutuskan international marketing. Nah, tapi saat ini itu terdapat solusi atas beberapa hambatan yang ada, seperti adanya WTO, di mana dia mengurangi tarif rata-rata di seluruh dunia untuk barang-barang manufaktur dari 45% menjadi hanya 5%. Kemudian juga contohnya regional free trade zone, yaitu contohnya Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini mulai menciptakan pasar tunggal Eropa dengan mengurangi hambatan aliran bebas produk, jasa, keuangan, dan tenaga kerja di antara negara-negara anggota. Jadi, selain itu juga, beberapa anggota di Uni Eropa ini telah mengadopsi euro sebagai mata uang bersama. Nah, adopsi euro ini menurunkan sebagian besar resiko mata uang yang terkait dengan melakukan bisnis di Eropa. Akhirnya membuat negara-negara anggota dengan mata uang yang sebelumnya lemah menjadi pasar yang lebih menarik. Kemudian elemen yang kedua adalah economic environment. Jadi daya tarik pasar itu dapat dilihat dari struktur ekonominya yang terbagi menjadi 2, yaitu struktur industrial. Struktur industrial ini bisa terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada ekonomi subsisten, di mana ini lebih ke arah negara-negara miskin, negara-negara terbelakang, yang kebanyakannya masih terlibat dalam pertanian. Nah, kalau kita lihat dari economic environment-nya negara ini tuh peluang pasarnya sedikit, jadi kurang menarik biasanya bagi para perusahaan. Kemudian ekonomi industri yang di mana ini negara-negara maju. Nah, importir dan eksportir utama barang dan jasa manufaktur biasanya mereka ini. Kemudian, negara-negara, emerging economies, yaitu negara berkembang. Nah, negara berkembang ini dianggap karena pasar yang lebih berkembang dan menjadi semakin kompetitif, banyak pemasar sekarang menargetkan peluang pertumbuhannya itu di pasar negara berkembang. Jadi dari 3 poin ini, saat ini yang paling menarik itu emerging economies, yaitu negara-negara berkembang. Kemudian selain dilihat dari struktur industrialnya, economic environment itu juga bisa lihat dari income distribution-nya.
Ada yang low, medium, high. Kalau yang low itu negara-negara miskin, kemudian yang medium negara-negara berkembang, dan high itu negara-negara maju. Nah, hal-hal tersebut yang telah tadi disebutkan itu harus dipertimbangkan perusahaan sebelum memutuskan untuk kegiatan internasional marketingnya. Kemudian di elemen yang ketiga yaitu political legal environment. Nah, setiap negara itu kan sangat berbeda ya dalam lingkungan politik hukum mereka. Nah, dalam mempertimbangkan apakah berbisnis di suatu negara, perusahaan ini perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti sikap negara terhadap pembelian internasional, birokrasi pemerintahnya, kemudian stabilitas politiknya, dan peraturan moneternya. Kemudian di bagian keempat, yaitu elemennya cultural environment. Jadi, kita harus memahami nih kultur negara tujuan itu seperti apa. Pertama bisa dilihat dari dampak budaya pada strategi pemasaran. Jadi penjual ini perusahaan harus memahami cara konsumen di berbagai negara memikirkan dan menggunakan produk tertentu sebelum merencanakan program pemasarannya. Misalnya contohnya kayak McD, mereka kan jual burger di mana itu daging sapi, padahal misalnya dia mau negara tujuannya India, padahal di India kan, sapi itu dianggap sebagai hewan yang suci. Nah, perusahaan harus memperhatikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatan bisnis internasionalnya. Nah, kemudian dilihat, di poin kedua adalah dampak strategi pemasaran pada budaya. Seperti contohnya tuh sekarang kayak ini menjadi kritik sih, kayak brand-brand Amerika itu sekarang seperti seperti KFC, McD, dan yang lainnya itu seperti mengatur budaya global ini menjadi kental dengan budaya Amerika. Nah, ini harus diperhatikan juga oleh perusahaan. Next. Next. Nah, kemudian bagian selanjutnya deciding whether to go global. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan perusahaan sebelum masuk ke international marketing. Yang pertama, can the company learn to understand the preferences and buyer behavior of consumer in other countries? Kita tahu kan buyer behavior itu kan bahkan setiap orang aja berbeda-beda, gimana lagi dengan setiap negara. Nah, ini jadi perusahaan itu harus memahami dengan baik sebelum memutuskan untuk melakukan international marketing. Kemudian can it offer competitively attractive products. Nah, perusahaan ini bisa nggak nih menunjukkan bahwa produknya ini cukup atraktif bagi customer? Apa jangan-jangan sebenarnya ada produk lain yang udah lebih atraktif bagi consumer, atau bahkan di negara tujuan ada produk domestik yang udah dipercaya lebih atraktif oleh para konsumernya. Nah, hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, will it be able to adapt to other countries' business cultures? Nah, ini contohnya kayak yang tadi, kayak McD. Kira-kira produknya bisa beradaptasi nggak dengan kultur kultur di negara tersebut, seperti itu. Ya, selamat siang. Kemudian di poin keempat, do the company's manager have the necessary international experience? Jadi misalnya poin-poin ketiga di atas sudah dipenuhi oleh perusahaan, tapi manajernya nggak capable untuk international experience. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kemudian di poin yang terakhir ada has management consider the impact of regulation and political environments. Seperti yang saya jelaskan juga, political and legal environment kan itu penting ya. Setiap negara itu beda-beda. Nah, itu harus diperhatikan juga oleh perusahaan sebelum melakukan international marketing. Next. Kemudian deciding which markets to enter. Jadi pertama-tama itu perusahaan harus menentukan atau menetapkan marketing objektifnya. Dan yang kedua,
perusahaan itu harus menentukan volume sales yang diharapkan mau seperti apa. Ada yang memulai dari perusahaan kecil saat kegiatan bisnis internasionalnya, ada juga yang tujuannya langsung besar dan menjadi perusahaan yang besar di mana ia melihat market internasional ini sebagai, suatu hal yang sama dengan market domestik. Kemudian lanjut, perusahaan itu harus melihat how many countries, di mana perusahaan harus menentukan seberapa banyak negara nih yang dituju untuk kegiatan bisnis internasionalnya. Dan yang terakhir, perusahaan itu harus, memutuskan tipe negara yang akan dimasuki. Nah, daya tarik suatu negara bergantung pada produk, faktor geografis, pendapatan populasi, iklim politik, dan pertimbangan lainnya. Next. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, ini indicators of market potensial. Misalnya dari demographic karakteristik bisa dilihat dari education, dari population size and growth, dan yang lain-lainnya. Begitu pula dengan social cultural factors dan yang lain-lainnya juga yang bisa langsung dilihat di tabel ini. Next. Nah, kemudian kita masuk ke LO selanjutnya, yaitu deciding how to enter the market. Next. Jadi untuk, memutuskan cara bagaimana enter the market ini ada 3 cara, yaitu dengan exporting, joint venturing, dan direct investment yang akan kami bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu exporting. Jadi exporting ini dianggap sebagai cara termudah untuk memasuki pasar luar negeri nah, jadi perusahaan itu biasanya memulai dengan, ekspor tidak langsung yaitu indirect exporting, di mana perusahaan ini exporting melalui perantara pemasaran internasional secara independen. Nah, ekspor ini melibatkan, sedikit investasi karena perusahaan tidak memerlukan organisasi atau jaringan pemasaran luar negeri. Selain itu, dengan indirect exporting ini, hal ini juga melibatkan sedikit resiko bagi perusahaan. Biasanya perantara pemasaran internasional itu, menggunakan pengetahuan dan layanannya itu ke dalam hubungan tersebut, sehingga sebagai penjual biasanya sebagai perusahaan itu biasanya kesalahan yang dibuat jadi menjadi lebih sedikit melalui indirect exporting. Nah, setelah itu penjual masuk ke direct exporting, di mana mereka ini menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dan resikonya, sebenarnya dari direct exporting ini lebih besar, tapi untuk return yang didapatkan perusahaan juga akan lebih besar. Cuma biasanya prosesnya dimulai dari indirect exporting dulu, kemudian kemudian beralih ke direct exporting. Oke, berikut, terima kasih semuanya dari presentasi saya, kemudian dilanjutkan oleh Raffi Ramadan. Oke, melanjutkan dari tadi bagaimana caranya perusahaan go global ya. Ini yang kedua adalah joint venture. Nah ini kalau tadi sebelumnya kan dilihat ada diagramnya gitu ya, alurnya gitu dari ekspor, terus sekarang ke joint venture dan nanti ada direct investment. Nah itu semakin ke kiri ke kanan tadi itu semakin berisiko. Kenapa? Karena perusahaan semakin banyak exposure-nya ke negara asing tersebut. Kayak misalnya contoh kalau sekarang nih bahas joint venture. Nah ini kalau istilah sederhananya mungkin ini mirip kayak musyarakah gitu ya. Jadi ada dua entitas yakni perusahaan home-nya, perusahaan yang go global itu tadi, dan juga perusahaan yang ada di negara asingnya itu. Nah mereka ini melakukan kerjasama istilahnya gitu. Jadi partial ownership, jadi nggak full, sehingga resikonya masih ada risk sharing-nya gitu. Jadi nggak full 100% kepemilikannya. Dan di sini ada 4 tipe joint venture. Yang pertama ada licensing. Nah, kalau licensing ini yang paling aman istilahnya, karena si perusahaan asalnya ini cuma ngasih lisensi penggunaan mereknya untuk dipakai dan direplikasi di negara asing tersebut. Kayak misalnya contoh di Disneyland China itu
manajemennya dan juga pengaturan taman itu tuh dipegang sama pemerintah Cina, namun lisensinya itu dari Disney gitu. Jadi Disney itu cuma ngasih hak lisensi doang, tapi mereka nggak punya hak untuk ngatur-ngatur manajemennya gitu. Jadi aman, tapi memang cost-nya adalah mereka nggak bisa ngatur-ngatur atau punya kedaulatan lah atas perusahaan tersebut. Yang kedua ada kontrak manufacturing, ini lebih berisiko lagi, tapi di sini perusahaan lebih punya kontrol terhadap perusahaannya. Kalau di sini kontrak manufacturing ini dia lebih ke bagaimana perusahaan tuh ngasih cara perusahaan mereka tuh memproduksi barangnya. Kalau misalnya contoh di buku tuh ada VW Volkswagen itu, dia kalau misalnya dia bikin mobil, kalau nggak salah tuh di Ceko, dia nggak buka pabrik di sana gitu, cuma dia make kontrak sama produser mobil yang ada di sana, dia kasih plan gimana cara bikin produknya gimana, terus mereka akan ngikutin plan tersebut gitu. Nah itu harus sesuai kontraknya, jadi mereka nggak bisa modif-modif tuh gimana mau bikin produk baru, nggak bisa tuh, tetap kekuasaannya Volkswagen gitu. Jadi udah ada kontrolnya istilahnya perusahaannya. Tapi tadi perusahaan tuh masih belum punya pabriknya, jadi mungkin itu keterbatasannya. Terus yang ketiga ada manajemen contracting. Nah ini sama kayak kontrak manufacturing, cuma bedanya ini lebih ke manajemennya, lebih ke jasanya. Dan ini emang rata-rata perusahaan yang melakukan ini tuh perusahaan-perusahaan jasa, kayak misalnya hotel. Nah contohnya tuh ada kayak Hilton gitu. Kalau di Jakarta tuh ada namanya, nggak salah Double Tree by Hilton. Yang kalau misalnya ada hotel yang ada bayi-bayinya gitu, oleh siapa itu biasanya manajemen contracting, artinya yang bayinya itu yang tadi by Hilton tuh nggak punya 100% terhadap hotel tersebut, cuma Hilton tuh ngasih standar-standar dan pelatihan-pelatihan khusus bagaimana cara mengelola hotel tersebut agar sesuai standarnya Hilton. Yang terakhir ada joint ownership. Nah ini yang paling mungkin menyerupai musyarakah ya, karena di sini tuh perusahaan home country-nya dengan host country-nya, mereka bikin satu perusahaan baru, istilah anak perusahaan di negara asing tersebut, yang ownership itu partially owned gitu. Jadi ada beberapa miliknya perusahaan asal, beberapa miliknya perusahaan asing. Dan di sini dua-duanya sama-sama memiliki istilahnya wewenang terhadap perusahaannya. Nah ini contohnya adalah Intel ya, perusahaan yang memproduksi prosesor. Kalau di Cina tuh dia nggak punya dia punya pabrik, cuma pabrik itu nggak 100% owned by Intel, tapi juga di own oleh pemerintah Cina, sehingga ada shared risk juga di situ. Next. Ini ada direct investment. Nah ini baru yang paling berisiko. Kenapa? Karena di sini perusahaan udah 100% istilahnya menginjakkan kakinya di negara asing. Nah direct investment ini tuh dia udah bentuknya tuh udah punya pabrik sendiri, kantor pusat sendiri di negara asingnya, dan juga udah punya manajemen sendiri, udah berdaulat lah di negara orang itu tersebut. Nah ini yang tadi berisiko. Kenapa? Karena ketika dia udah 100% menginjakkan kakinya di negara asing tersebut, pasti dia kan akan terpapar atau terexposure lebih komplit lagi terhadap kondisi di negara tersebut. Makanya kalau misalnya perusahaan mau go global dan mau melakukan direct investment pada suatu negara, dia harus pikir-pikir juga gimana kondisi geopolitikal di sana, sosialnya gimana, ekonominya gimana, agar risiko-risiko tersebut tuh bisa di-manage gitu. Ini contohnya ada Intel juga. Jadi Intel tuh selain dia punya yang joint venture, dia juga punya Intel yang benar-benar dia punya sendiri gitu. Karena dia akan bersaingan juga kan sama produser prosesor juga di sana, yakni Qualcomm. Okay, next. Ini ada deciding on global marketing program. Jadi istilahnya kayak marketing mix-nya, gimana caranya kita melakukan strategi marketing ketika ingin go global. Okay, next. Nah ini ada ini ya, kayak spektrum gitu. Jadi kalau di buku tuh ada gimana cara kita marketing itu tuh distandarisasi aja semua, jadi di semua negara sama, atau adapted, yakni di masing-masing negara tuh disesuaikan. Nah kalau di buku nih ini kayak pertanyaan, ini harus pilih mana nih, kiri apa kanan. Sebenarnya itu nggak ada jawaban pasti, karena emang tadi ini tuh bukan yes or no atau black and white, tapi ini kayak abu-abu gitu, spektrum. Jadi bisa aja ekstrim kiri, bisa aja ekstrim kanan, tapi nanti tergantung gimana
suatu negara itu menanggapinya. Bisa aja ada perusahaan yang 100% standardized global marketing, yang dia tuh semua sesuai nginduk tuh ke perusahaan asalnya, tapi bisa juga ada yang perusahaan yang ada global marketing yang dia tuh menyesuaikan ke masing-masing negaranya. Tapi yang bagus adalah yang di tengah-tengah, yakni yang bisa beradaptasi tapi juga tetap punya core competence dari perusahaan asalnya. Ini contoh yang terbaik kalau di buku tuh ada L'Oreal, karena L'Oreal ini tuh kalau nggak salah nih based on French ya, di Prancis kalau nggak salah awalnya. Cuma dia tuh punya banyak anak perusahaan gitu. Kayak misalnya ya Garnier juga dari Prancis, terus juga ada Body Shop ternyata dari Inggris, UK, terus ada Maybelline New York dari Amerika, dan masih banyak lagi merek-merek lainnya ternyata tuh adalah anak perusahaan dari L'Oreal yang ada di negara lain yang disesuaikan namanya dengan masing-masing negara. Next. Nah ini apa aja yang diperhatikan ketika menyusun strategi marketing. Nah ini sama sebenarnya kayak marketing mix yang 4P itu, cuma bedanya place-nya di sini itu bukan place tapi distribution channel, karena ini lebih luas. Tapi intinya sama produk, promotion, price, sama ya distribution channel ini. Next. Yang pertama ada produk. Nah produk ini tuh istilahnya yang paling dasar dulu, yang paling pertama kali kita lihat. Kenapa? Karena produk ini tuh akan menentukan kita berhasil apa enggak jualannya istilahnya di negara tetangganya, negara asingnya itu. Nah, di sini tuh ada diagram yang bisa membantu perusahaan dalam menyusun strategi penetapan produknya gitu. Jadi ada apakah produk, jadi sumbunya itu ada produk dan komunikasi, apakah produk itu perlu diganti atau tidak, dan apakah komunikasinya atau pemasarannya perlu diganti atau tidak. Dan ini totalnya ada 5 strategi, tapi nanti yang akan dibahas detail hanya 3 ini: straight extension, product reputation, dan product innovation. Next. Ini yang pertama ada straight extension. Nah ini sebenarnya yang paling lempeng lah, yang paling gampang, yang paling murah juga sebenarnya. Tapi bukan paling gampang sih, tapi yang paling murah. Kenapa? Karena ini tuh langsung tadi lempeng aja. Produknya itu nggak perlu diganti, nggak perlu dimodif lagi, dan juga pemasaran juga nggak perlu diganti, nggak perlu dimodif. Jadi semua toko tuh istilahnya kalau di semua negara itu sama. Nah, ini contohnya adalah Apple. Apple kan kalau di negara manapun style marketingnya, nama produknya, terus juga ya produknya itu sendiri kan sama gitu, nggak ada yang dibeda-bedain ya. Paling bedanya cuma carrier-nya doang. Kalau mungkin kalau di US ada yang Verizon only atau AT&T only, tapi sisanya itu sama gitu. Dan ini yang paling murah karena tadi nggak perlu diotak-atik lagi. Cuman yang cukup berisiko. Kenapa? Karena kalau misalnya produk ini ternyata nggak sesuai dengan bahasa atau kultur dari atau selera dari negara asingnya itu, maka ya ini in the long run bisa berdampak pada total sales dari perusahaan. Makanya ini perlu diperhatikan dulu. Nah ini bisa dikatakan Apple ini cukup cukup beruntung lah, karena produknya ini tuh cukup universal sehingga nggak perlu disesuaikan lagi dengan budaya ataupun selera masing-masing negara. Next. Ini ada produk adaptation, ini masih dalam konteks produk juga. Nah ini terjadi ketika marketingnya itu tidak perlu disesuaikan, namun produknya ini perlu disesuaikan. Nah kalau di buku ini contohnya ada Dunkin Donuts. Nah Dunkin Donuts ini tuh istilahnya kalau di negara-negara barat atau di Eropa dan Amerika tuh, dan donat dan kopi itu kan biasa jadi sarapan. Tapi kalau di India tuh mereka tuh biasanya sarapan ya sama kayak orang Indonesia gitu, udah makan berat istilahnya. Kalau donat tuh kan masih ya roti biasa lah, masih ringan. Nah makanya mereka tuh menganggap donat tuh bukan sebagai makanan sarapan, tapi sebagai ya cemilan gitu. Jadi makanya di sini Dunkin Donut mengadaptasi produknya agar disesuaikan nih, donat ini tuh bukan sebagai sarapan, tapi sebagai makanan ringan, dan juga ada menu-menu baru gitu, menu-menu yang disesuaikan, dan juga disesuaikan juga jam bukanya. Jadi bukanya mungkin agak siang, jadi mereka tetap bisa menikmati Dunkin Donut setelah pulang dari kerja mereka. Jadi disesuaikan produk mereka tuh lebih ke makanan ringan dibandingkan makanan breakfast itu tadi. Next. Ini ada produk innovation. Nah, ini terjadi ketika memang produknya itu butuh disesuaikan. Nah, ini sebenarnya tadi yang baik itu produk
apa namanya, produk adaptation maupun produk innovation itu sebenarnya tergantung disesuaikan aja gitu. Bisa aja suatu perusahaan tuh punya produk yang memang nggak perlu diotak-atik lagi. Kayak misalnya contoh kalau di Mac ini kan Big Mac ya, Big Mac itu di semua negara sama intinya, isinya tuh kayak gitu. Cuma ada mungkin beberapa lini produk yang mungkin perlu disesuaikan agar lebih appeal ke ke masyarakat perusahaan tersebut. Nah ini contohnya kalau McDonald tuh belakangan kemarin kan bikin nasi uduk ya, yang ini mungkin cukup familiar di lidah masyarakat Indonesia, terutama ketika tadi yang saya mention tentang breakfast atau sarapan orang Indonesia kan udah makanan berat. Jadi makanya McDonald tuh bikin strategi bikin produk baru istilahnya, inovasi, dan ini produknya nggak ada di negara-negara lain, dan ini eksklusif, dan biasanya memang perusahaan yang menggunakan strategi produk innovation tuh produk-produknya tuh eksklusif untuk hanya di negara tersebut agar berusaha lebih dekat dengan masyarakat negara tersebut. Next. Nah ini ada sekarang pindah ke promotion. Nah kalau promotion ini sendiri itu lebih ke bahasa ya, bagaimana tadi penggunaan bahasanya dan penyampaiannya, dan ini tuh lebih ke yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya kalau yang saya pahami itu ada dua sebenarnya, yakni bagaimana nama dari perusahaan tersebut dan juga tagline dari perusahaan tersebut. Ini tuh harus bisa dibawa ke masing-masing negara. Kayak misalnya contoh Chevrolet dulu tuh tagline-nya saya lupa apa gitu, tapi masih terlalu Amerika sentrik gitu. Nanti diganti jadi Find New Roads agar lebih inklusif gitu istilahnya. Terus juga apa namanya, ada beberapa nama-nama brand yang kalau ditranslate misalnya ke bahasa Cina itu tuh jadi aneh. Nah itu mungkin butuh disesuaikan, butuh diganti namanya, atau di pengejaannya itu diganti lagi. Tapi ada beberapa yang diuntungkan, kayak misalnya kalau nggak salah Lace tuh. Lace itu kalau di Cina tuh artinya saya lupa, pokoknya intinya konotasi itu masih positif gitu. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga. Jadi memang harus hati-hati gitu ketika masuk ke suatu negara, terutama yang negaranya tuh bahasanya beda, dicek dulu nih nama dan tagline-nya tuh sesuai nggak kalau di sana. Nah kalau misalnya nggak sesuai, tim marketingnya harus ngevaluasi lagi, baik itu nama maupun tagline-nya gitu. Oke, next. Ini ada price. Nah ini udah pasti lah ya, kalau misalnya kita mau go global, produk kita tuh pasti yang ada di home country dengan yang ada di host country tuh harganya beda. Kenapa? Karena ada apa namanya, biaya-biaya lain, kayak misalnya biaya logistik, biaya-biaya cukai, atau biaya-biaya lain yang mengikutinya gitu. Nah di sini tuh perusahaan bisa mengambil dua strategi. Yang pertama ya nge-markup lagi harganya, kayak apa namanya, iPhone gitu ya. iPhone tuh kalau misalnya di US mungkin cuma berapa ratus dolar gitu. Saya kalau langsung di convert ke apa namanya, ke rupiah mungkin kayak sekitar belasan juta gitu kalau misalnya iPhone 12 mungkin. Tapi kalau misalnya udah masuk ke Indonesia tuh bisa naik lagi gitu, bisa jadi 20-an gitu. Kenapa? Karena tadi ada banyaknya biaya yang mengikutinya. Nah itu strategi pertama, langsung di markup aja harganya. Tapi ini resikonya adalah ya akan berkurangnya pasti ya demand dari produk tersebut karena harga terlalu tinggi. Nah, strategi kedua adalah seperti yang dilakukan Motorola, yakni mengeluarkan lini produk Moto G. Jadi Motorola ini dia mengadaptasikan produk mereka kalau nggak salah di Amerika Latin dan juga di India dengan mengeluarkan Moto G ini yang varian istilahnya budget class-nya lah, yang lebih murah harganya, sehingga lebih appeal tuh di negara tersebut. Nah sebenarnya iPhone juga udah mulai ngeluarin tuh, kayak misalnya iPhone seri XR gitu kan, itu kan yang agak murah ya, walaupun sebenarnya standar murahnya iPhone juga masih mahal-mahal banget, sekitar 9 juta, tapi itu udah lebih murah dibandingkan main produknya. Jadi tadi bisa dua strategi, baik itu ditingkatin atau buat produk baru yang itu lebih budget dan bisa diterima kantong negara tersebut. Next. Ini ada distribution channel atau place isinya kalau di marketing mix. Nah ini di sini perusahaan dituntut untuk bisa melihat helicopter view, atau kalau di sini saya whole channel view. Jadi dari atas kita ngelihat distribution channel kita tuh kemana aja. Nah ini ada diagram yang membantunya, ada kurang lebih ada 4, tapi ini oversimplified sebenarnya. Jadi disederhanain, jadi ada 4 main core-nya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi mungkin. Tapi intinya tuh ada 4, ada international seller itu sendiri atau perusahaan kitanya, terus ada channel between nation, ada channel within nation, sama final or buyer. Nah, di sini perusahaan tuh perlu melihat 4 komponen ini. Kenapa? Karena
mereka harus menganalisa di masing-masing komponen ini, terutama yang di tengah-tengah nih ya, atau yang 3 terakhir lah ini. Ketika mereka mau jualan nih di apa namanya, contoh di Indonesia, atau contoh langsung pakai contoh ini aja nih yang ada di buku. Nestle itu ketika dia mau jualan di Amerika, bukan, di Afrika, mereka itu punya hambatan, yakni ada beberapa area yang jalanannya itu belum bagus gitu. Jadi bahkan belum ada jalanannya atau belum terhubung dengan jalanan atau jembatan, sehingga Nestle ini harus bikin perahu sendiri, bikin kapal sendiri yang mana itu berfungsi sebagai toko berjalan. Nah, ini kan Nestle kan harus menganalisa nih ketika dia mau invest di Afrika, dia mau buka cabang di Afrika, itu lihat dulu nih distribution channel-nya tuh infrastrukturnya ada. Ternyata pas dianalisa, oh ternyata nih ada nih daerah yang belum bisa disentuh dengan jalur logistik konvensional, sehingga mereka harus buat kapal sendiri. Nah, jadi intinya harus pandai-pandai menganalisa distribution channel ini dan harus siap-siap untuk membuat infrastrukturnya ketika memang ada channel atau link yang hilang di antara distribution channel ini. Next. Ini yang terakhir, yakni deciding on the global marketing organization. Next. Nah, di sini itu udah masuk ke bagaimana sebenarnya ini inti bagaimana perusahaan itu beradaptasi ketika udah makin banyak jaringannya gitu. Yang pertama tuh ada bikin export departemen. Nah, ini terjadi ketika baru pertama kali go global, kayak tadi pertama kali di mention sama Kamil, bahwa ketika perusahaan itu mau ekspor, baik itu indirect maupun direct, itu tuh perusahaan udah butuh departemen khusus yang harus memantau itu, terutama yang kalau udah direct, karena perusahaan tuh langsung nge-manage jalur tersebut, sehingga butuh ada lah istilahnya departemen khusus yang nge-manage ekspor tersebut. Terus selanjutnya adalah membuat divisi khusus internasional ini. Jadi ketika perusahaan tadi udah step up lagi nih, udah lebih dari ekspor doang, tapi dia udah mulai masuk ke joint venture dan atau direct investment. Nah, ini kenapa dibikin international division? Karena ini divisi yang lebih besar dibanding tadi ekspor departemen, karena di divisi ini tuh akan overseen semua jaringan-jaringan internasional, karena perusahaan tuh bisa jadi punya joint venture atau direct investment tuh nggak hanya 1, 2 atau bahkan bisa 5 atau bahkan lebih banyak lagi gitu. Nah, makanya butuh tim khusus lah istilahnya, tim khusus internasional gitu, yang itu mantau semua jaringan ini dan terpusat ke divisi itu. Nah, ini baru kalau step ketiga itu ketika jaringan-jaringan tadi itu udah ubah istilahnya dari joint venture ke lebih ke direct investment dan udah punya istilahnya kedaulatan sendiri gitu di masing-masing cabang. Nah, ini perusahaan udah nggak butuh lagi divisi internasional, tapi harus rebranding atau mereorganize perusahaan tersebut menjadi global organization, agar tadi masing-masing jadi kayak federal gitu lah istilahnya. Jadi masing-masing negara tuh punya cabangnya sendiri dan punya headquarternya sendiri, tapi masing-masing itu tetap terhubung ke perusahaan induknya. Nah, jadi ini contohnya yang tadi saya sempat mention, L'Oreal ini, walaupun tadi base-nya in France, tapi dia udah punya banyak cabang di negara-negara lain, sehingga udah bisa jadi global organization. Next. Oke, sudah selesai presentasi kami. Terima kasih setelah menyimaknya. Mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan langsung saja diajukan ke kami lewat WhatsApp group. Ya mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.